Cara memilih bibit tanaman yang baik dan benar. Secara garis besar, kita memiliki dua jenis bibit tanaman, yaitu pertama bibit generatif berasal dari biji dan bibit vegetatif dari perbanyakan dari batang, daun, atau akar. Pertama, dari vegetatif kita bisa melakukan dengan cara stek ya. Kita potong bagian batangnya dan kita tanam. Oke. Kedua, dengan cara menyambung. Kita membutuhkan dari biji generatif yang pertama. Nanti kita sambung dengan tanaman induk yang sudah buahnya unggul. Dan ketiga, teknik mencangkok. Itu kita akan menunggu akar dari tanaman yang sudah kita cangkok tadi ya. Dan cara keempat, okulasi, adalah menempel mata tunas. Dan teknik terakhir dengan teknik perundukan. Cara menanam tabulam pot yang baik dan benar. Pertama, pilih tanaman yang sesuai. Jenis tanaman buah yang biasanya sebagai tabulam pot adalah jeruk, mangga, jambu air, jambu biji, bisa juga belimbing. Pilihlah bibit tanaman yang bebas dari hama maupun penyakit tanaman. Pastikan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sama dengan habitat asli tanaman. Kedua, siapkan media tanam. Media tabulam pot pada umumnya menggunakan campuran tanah, arang sekam, pupuk organik dengan perbandingan 1:1:1. Lapisi pot di bagian lubangnya dengan pecahan kerikil atau genteng. Ya. Kemudian masukin media tanam yang telah dicampur sebelumnya. Selanjutnya, ketiga, ada penyiraman tabulam pot. Penyiraman bisa dilakukan rutin 2 kali sehari pada siang hari dan sore hari. Bisa juga menggunakan metode stres air selama 3 bulan dengan cara sengaja tidak menyiram tanaman dalam beberapa hari. Hal tersebut dilakukan untuk merangsang tanaman mengeluarkan bunga dan berbuah. Dan cara keempat adalah pemangkasan tabulam pot. Pemangkasan pada daun yang tua dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman agar tetap pendek dan cepat berbuah. Pemangkasan tabulam pot dapat menggunakan teori 139 atau 126, yang artinya setiap satu batang primer paling banyak memiliki 3 batang sekunder, sedangkan satu batang sekunder paling banyak memiliki 3 batang tersier. Dan kelima adalah pemupukan. Pemberian pupuk organik pertama bisa dilakukan 1 bulan setelah tanam, selanjutnya bisa dilakukan setiap 3-4 bulan sekali, dan terakhir adalah pengeratan batang tabulam pot. Teknik pengeratan batang tabulam pot dilakukan dengan cara melukai batang pohon. Fungsinya untuk menghalangi makanan yang ada di batang untuk turun lagi melewati susunan kambium. Teknik ini bisa dilakukan pada saat memasuki periode panen karena bisa merangsang tanaman buah dalam pot agar cepat berbuah. Cara membuat pestisida nabati. Pestisida nabati untuk mencegah hama dan penyakit. Dan pestisida nabati ini bisa dibuat dengan bahan aktif seperti tumbuhan. Pestisida nabati atau pestisida organik ini mampu mengatasi dan mengusir hama atau perusak seperti kutu, ulat, belalang, dan sebagainya. Dan beberapa bahan yang harus kita siapkan yaitu ya seperti daun sirih, daun pepaya, bawang putih, bawang merah, jahe, dan kunyit. Atau bisa juga lada bubuk, bisa juga menggunakan kayu manis, bubuk, kemudian lidah buaya dan cabai juga bisa kita gunakan. Nah, semua bahan bisa kita campurkan, boleh diulek. Kalau bawang putih merah nggak perlu dikupas ya kulitnya. Dan kalau nggak mau repot, kita bisa pakai blender, masukin semua bahan, jadikan satu, kita blender kemudian kasih air. Kalau untuk takarannya kita bebas ya. Dan tidak seperti kita membuat ZPT atau hormon. Kalau hormon ada takaran khusus. Nah, kalau pestisida nabati ini bebas ya, mau jahenya banyak atau kunyitnya atau bawangnya juga banyak, banyak juga nggak apa-apa ya. Dan airnya juga bebas, semakin kental semakin bagus. Nah, jika sudah kita blender, nanti kita saring airnya dan ampasnya kita harus pastikan sudah tertinggal ya. Kemudian airnya kita masukin ke dalam wadah untuk penyemprot dan kita semprot ke semuanya, ke daun, ke batang ataupun ke buahnya. Sekian, terima kasih.